Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan kelas 10 di semester genap dan akan menjadi teks yang terakhir dipelajari di kelas 10, yakni teks puisi. Fokus materi kali ini adalah pengertian teks puisi. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk kompetensi dasar teks puisi 3.16 dengan pasangan 4.16 dan 3.17 dengan pasangan 4.17. Baik, di pertemuan pertama kalian akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengetahuan di mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian di keterampilan 4.16 mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Dalam artian tekanan dinamik dan tekanan tempo. Kemudian di pertemuan kedua kalian akan mempelajari di bagian pengetahuan yaitu 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua di bagian keterampilan 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya diantaranya tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Itu dia kompetensi dasar teks puisi. Apa itu puisi? Ada yang tahu? Yuk dengarkan puisi berikut ini. Pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lari-lari saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya kucari. Berdasarkan contoh puisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks puisi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Secara istilah, teks puisi adalah karya sastra yang berisi rangkaian kata-kata dan disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif sebagai gambaran perasaan penulis. Ya, baik, secara istilah, teks puisi adalah karya sastra yang berisi rangkaian kata-kata dan disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif sebagai gambaran perasaan penulis. Ya, jadi yang dimaksudkan puisi di sini yaitu rangkaian kata-kata dan disajikan dalam bahasa yang indah. Nah, ini kaitannya dengan diksi atau pilihan kata atau pengolahan kata. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Dengan menggunakan pilihan kata yang tepat, unsur batin puisi yang ingin disampaikan oleh para penyair dapat tersampaikan dengan jelas dan menyentuh perasaan para penikmat puisi sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para penyair puisi. Dengan diksi yang tepat dan benar, ekspresi jiwa penyair dapat terlihat oleh para pembaca, bahkan oleh para pembaca pemula yang baca puisi tersebut. Ya, jadi yang dimaksudkan rangkaian kata-kata dan disajikan dalam bahasa yang indah. Nah, di situ nanti berkaitan dengan pengolahan kata atau pilihan kata yang diistilahkan dengan diksi. Kemudian dan sifatnya imajinatif. Nah, imajinatif di sini sendiri yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi.
Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah dapat merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang digambarkan penyair. Tujuan dari penggambaran adalah agar pembaca puisi dapat dibawa memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. Dalam puisi kita mengenal bermacam-macam gambaran angan yang dihasilkan oleh indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, rabaan, penciuman, pemikiran, dan gerakan. Selanjutnya terdapat juga imaji penglihatan visual, imaji pendengaran auditif, dan imaji cita rasa yaitu taktil. Nah, kemudian sebagai gambaran perasaan penulis. Nah, tentu puisi itu diciptakan atau dikarang oleh penyair atau penulis ya sesuai atau berangkat dari yang melatar belakangi gambaran perasaan penulis. Ketika penulis itu sedang sedih, ya nanti puisinya berkaitan dengan sedih. Kemudian tentang semangat atau perjuangan, ya berarti penulis saat itu sedang berjuang atau sedang merasakan sebuah semangat dalam memperjuangkan sesuatu. Ya. Berarti dalam artian di sini teks puisi yaitu karya sastra yang berisi rangkaian kata-kata dan disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif sebagai gambaran perasaan penulis. Baik, sampai sini paham ya. Kemudian, nah untuk memahami ya di sini bisa diperhatikan beberapa warna. Yang pertama yaitu teks puisi ini adalah sebuah karya sastra. Karya sastra, ya tentu banyak karya sastra yang lainnya. Ya, termasuk di sini yaitu teks puisi. Kemudian rangkaian kata-kata. Nah, berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Kemudian disajikan dalam bahasa yang indah. Nah, tentu puisi yang bagus, puisi yang bisa dirasakan oleh pembaca, ya, tentu puisi yang menggunakan bahasa yang indah. Ya. Kemudian sifatnya imajinatif. Ya. Susunan kata-kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Nah, itu sifatnya imajinatif. Sebagai gambaran perasaan penulis. Ya, sebagai wujud dari perasaan atau ego atau jiwa atau sebuah hal yang dialami oleh penulis. Baik, penjelasan tentang pengertian teks puisi sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan baca materi ini atau baca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.